selanjutnya kita akan beralih ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang. Nah, di samping saya ini sudah ada Bapak Usman Avanti selaku Sekretaris Komisi C. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati panitia himpunan HMP ya. Saya baru dengar hari ini, kemarin itu ada Pak Ketua gak bisa hadir, jadi saya yang suruh hadir. Semua yang hadir ya, ini lengkap dari beberapa instansi. Jadi hari ini sangat bermanfaat forum ini dengan tanya terkait masalah kesehatan. Ini ada Dinkes ya, terkait masalah UMKM-nya ada Diskopindak, masalah produk halalnya ada dari Kemenag. Ini juga ada Bu Yus ini, bagian perizinan ini. Sebetulnya harus ada di depan Bu Yus ini. Jadi alhamdulillah ini hadir para narasumber, para orang-orang hebat ini yang saya hormati semuanya, yang nggak bisa sebut satu persatu. Alhamdulillah hari ini saya sangat senang karena bisa hadir ya di tengah-tengah para pelaku usaha ini, UMKM ini. Saya tidak banyak hal, tentunya saya sesuai apa yang menjadi tugas pokok fungsi dari DPRD. Pertama tentunya adalah legislasi ya, terkait masalah perda ini sudah diatur, UMKM ini sudah diatur di Perda nomor 2 tahun 2019 terkait masalah pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro. Ini sebetulnya ada forum khusus untuk mensosialisasikan terkait masalah perda itu, karena ini menyangkut masalah pemberdayaan dan perlindungan, masalah izinnya itu bagaimana, masalah modal usahanya, dan termasuk yang ditanyakan barusan ya, kriteria usaha mikro, kecil, menengah itu seperti apa. Itu sudah tertera di Perda nomor 2 tahun 2019. Yang kedua, tugas dari DPRD adalah budgeting. Jadi alhamdulillah setiap kita melakukan serap aspirasi ya, tentunya di setiap daerah ini ada dewan perwakilannya dari 7 dapil ya. Jadi di sana itu banyak yang mengusulkan ini lewat jalur pokir ya, dewan ya. Kalau yang disampaikan oleh Pak Ari tadi itu kan dari dinasnya ya, dari dinasnya lewat musrembang yang dari tingkatan paling bawah sampai musrembang kap ya, kabupaten, seperti itu. Kalau di kita sering ya memberikan penguatan modal, bantuan gerobak misalnya seperti itu. Ini tentunya sesuai dengan aspirasi. Jadi kita ini punya 3 waktu untuk melakukan serap aspirasi di dapilnya masing-masing. Jadi biasanya pertama itu di bulan 2, di bulan Juli, dan terakhir itu di bulan 10. Itu fungsi budgeting. Dan saya melihat anggaran tahun 2025 di angka 1,7 ya. Ini ada peningkatan. Kemarin kita membahas KUA PPAS tahun 2026 ini naik di angka 2,8 ini sangat luar biasa. Tentunya ini ada nih uraian anggaran tahun 2025 ini sangat banyak, ini butuh waktu ya. Jadi itu tugas saya yang kedua. Dan yang ketiga tentunya adalah tugas controlling, pengawasan apa-apa yang sudah menjadi kesepakatan antara legislatif dan eksekutif ya.
itu kita terus kawal sampai benar-benar tuntas dan selesai. Saya sebelum hadir ke sini, tadi ini saya mengisi, mohon maaf, hadir di 2 tempat. Pertama kita hadir di PT Intaf karena ada beberapa keluhan masyarakat ya. Pas kedua itu terkait masalah kecelakaan kerja di Warung Mak Rumpin. Warung Mak Rumpin. Oke, kemarin alhamdulillah ini sudah tuntas karena ada kejadian di sana. Gasnya itu bocor ya, terus meledak, ada korban itu. Nah, kita panggil dari Mak Rumpin itu, kita tanyakan izin-izinnya. Pertama kita bicara izin, alhamdulillah. Kalau produk halalnya ada Bu. Oke, Mak Rumpin, alhamdulillah. Tadi saya minta itu sudah lengkap semua, INB-nya ya, izin, nomor induk berusaha ya, itu sudah lengkap semua. Itu Bu Yus, itu bagian Bu Yus ya. Nah ini yang belum ya, yang banyak terjadi di beberapa tempat ini PBG sama SLF-nya ini yang banyak. Akhirnya standar bangunan itu tidak sesuai. Ini sudah dengan dinas terkait ya, dengan dinas PU, perumahan dan pemukiman, lingkungan dan semuanya. Nah ini harus patuh, itu. Ketika tidak patuh, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat, karyawan. Nah kalau ada apa-apa, ini dewan biasa dikirim surat, Pak ini, alhamdulillah haknya sudah dipenuhi semua, nggak usah. Jadi selama berapa bulan gak kerja, ini tetap digaji sampai sembuh total, sampai bekerja lagi. Nah ini catatan yang banyak terjadi ini di PBG dan SLF itu. Jadi kita punya fungsi controlling terakhir itu. Ini kita laporan misalnya dengan masalah, dan izin ini juga sangat minim ya. Saya melihat data UMKM se-Kabupaten Lumajang ini 50-an Pak. Oh, sekarang naik ya. Ini yang berizin ini sedikit sekali. Nah ini perlu sinergitas ya antar beberapa dinas. Saya sering menyampaikan kepada dinas DPM PTSP misalnya, Pak tolong ini jenengan harus bersinergi kolaborasi dengan dinas UMKM misalnya seperti itu. Ini 80 yang masuk data tunggal itu ya, yang sudah berizin berapa? Lah ya, 18 ribuan kayaknya kemarin kita hadir itu. Ini kan sangat ini. Oke, jadi ini saya sangat senang bisa hadir hari ini ya. Kita sekalian serap aspirasi lah. Kira-kira seperti itu. Saya menginginkan UMKM di Kabupaten Lumajang ini bisa berkembang dengan ini temanya dan naik kelas, kira-kira seperti itu. Jadi, saya sebagai pemerintah daerah dari unsur legislatif tentunya sangat mensupport dan mendukung karena jenengannya adalah ujung tombak. Jenengan ini ujung tombak kan ya. Walaupun ada COVID, inflasi apa misalnya, Indonesia tetap kokoh karena ada jenengan semua ini, ada UMKM ini. Dan saya di Komisi C ini adalah dinas pendapatan karena di DPRD itu ada 4 komisi ya. Komisi A itu masalah pemerintahan, masalah politik, dan Komisi B itu masalah pembangunan, dan saya Komisi C masalah pendapatan. Termasuk tadi itu saya tanyakan terkait masalah pajaknya. Lumajang aman, gak ada kenaikan pajak. PBB aman, cuma ada pemutahiran. Ada naik anggarannya, cuma pemutahiran yang awalnya tanah kosong itu ada rumahnya. Nah ini kan naik. Cuma kalau angka pajaknya nominalnya itu tetap, cuma ada pemutahiran, termasuk pajak resto. Nah ini tadi kita serap aspirasi juga.
juga masukan, tahu-taunya ini enggak 10%, padahal di Perda nomor 1 tahun 2024 terkait pajak dan distribusi data sudah jelas 10%. Ternyata Mak Rupit barusan ini menyampaikan sistem setor, Pak, 500. Ini kan nggak fair ini kan. Nah, ini perlu kita hadir selaku representasi masyarakat, wakil rakyat di sini. Ini bisa-bisanya nggak nyampe ini. Dan kita bocor seperti itu. Dan kadang-kadang ini butuh pemahaman. Kadang-kadang pajak ini dikira dibuat ibu bupati, dikira dibuat salah satu orang, enggak. Ya itu sudah dijelaskan tadi, itu ini ada untuk pembangunan Kabupaten Lumajang. Seperti itu kira-kira. Jadi itu sementara dari saya. Kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, ini sudah lengkap semua ini ya. Ini forum yang sangat bermanfaat ini. Oke. Mudah-mudahan forum ini terus ada berkelanjutan ya, tidak berhenti di sini. Dan kita siap mendorong dan mensupport terkait kegiatan ini dan program-program ini. Oke. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan untuk DPRD Kabupaten Lumajang dari para audiens? Baik, mungkin belum ada. Mohon izin Bapak, saya bertanya, bagaimana DPRD memastikan regulasi yang ada tidak menghambat pertumbuhan UMKM, dan apa mekanisme evaluasi serta revisinya? Terima kasih Bu. Perda kita sudah ada ya terkait masalah usaha mikro itu. Tentunya kita selaku fungsi yang saya sampaikan tadi itu fungsi pengawasan, kita sering ya ada masukan saran dari masyarakat itu, dan tentunya ini yang sering kita sampaikan kepada dinas terkait. Ini yang menjadi hambatan besar di masyarakat itu Bang Titil apa itu ya? Bang Sekar ini. Mekar, mohon maaf. Bang Mekar ya. Mekar. Jadi Bang Mekar ini Bu, ini menjadi jeritan. Ini sering keluh kesah ke anggota dewan ini sering. Tapi alhamdulillah dengan seringnya upaya kita kepada dinas terkait, dalam hal ini adalah Diskoperindak, ini ditindaklanjuti Mas ya, ke Probolinggo, ke OJK. Alhamdulillah, walaupun gak maksimal ya, minimal lah, bisa meminimalisir lah. Karena ini contoh Bu ya, contoh kasus di lapangan. Jadi kalau jenengan misalnya ada hal-hal ya, ini kan termasuk Bang Mekar ya. Bang Mekar ini kan pelakunya adalah UMKM. Pelakunya adalah UMKM. Ya, dan mohon maaf ini berbunga-bunga Bu. Berbunga-bunga banyak. Oke. Ini adalah masalah besar sebetulnya, tapi ini kalau tidak di apa itu, kita cari solusi bersama antara dinas dan DPRD dan dinas jajaran samping. Tapi alhamdulillah hari ini sudah selesai untuk meningkatkan UMKM ini. Tentunya ini juga ada support ya, bantuan atau dana-dana apa namanya itu untuk pancingan lah, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi itu sementara dari saya. Baik, disampaikan terima kasih. Sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk Bapak Komisi C DPRD Kabupaten Lumajang. Selanjutnya kita beralih ke Bank UMKM Jawa Timur. Di sini sudah ada Bapak Mariono, dan Bank UMKM Jawa Timur ini salah satu instansi yang cukup dekat dengan pelaku usaha. Baik, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada kesempatan sore hari ini kita diberikan nikmat waktu, nikmat rezeki, dan nikmat sehat sehingga bisa hadir dalam forum yang luar biasa ini. Saya Mariono Mukti Wibowo dari Bank UMKM Jawa Timur cabang
Lumajang. Tentunya Bapak Ibu hadirin sebagian sudah mengenal kami, tapi sebagian juga belum mengenal kami. BPR Jatim atau Bank UMKM Jawa Timur adalah satu-satunya BPR yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah Jawa Timur. Ini sebuah kabar baik tentunya bagi para pelaku UMKM dan yang hadir pada kesempatan hari ini, karena panjenengan semua diberikan banyak informasi juga nanti yang bisa memfasilitasi usaha panjenengan untuk menjadi lebih baik dan naik kelas ya. Terkait sertifikasi halal sudah, izin BPOM ya Bu ya, kemudian PIRT dan NIB serta Perda juga sudah tadi disampaikan secara terbuka oleh Pak Haji Usman Effendi selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Komisi C. Sebagai bank milik pemerintah tentunya memang tidak lepas dari peran pemerintah terkait pengawasan dan sebagainya. Yang kami harapkan nanti para pelaku UMKM juga mendekat kepada kami Bank UMKM Jawa Timur, yang mana tadi disampaikan oleh moderator bahwa kami juga sangat dekat dengan para pelaku UMKM. Namun sedekat apapun, apabila tidak tahu bagaimana kami dulu berdiri, kemungkinan juga ada keraguan bagi para pelaku UMKM untuk mengambil fasilitas dari kami, utamanya di bidang penempatan dana. Apalagi akhir-akhir kemarin juga terjadi informasi hiruk pikuknya terkait dengan pemblokiran rekening oleh PPATK. Tapi alhamdulillah kami BPR Jatim tidak masuk dalam hal kategori rekening yang diblokir. Aman. Oke. Kemudian tadi juga sudah disinggung terkait dengan penaruh dana berbunga tinggi, rentenir. Ini adalah salah satu tujuan utama kenapa BPR Jatim harus ada di Jawa Timur. Jadi sebenarnya di tahun 1984 sampai dengan 1987 pemerintah Jawa Timur punya program yang namanya KURK, Kredit Usaha Rakyat Kecil. Itu adalah tujuan utamanya untuk memerangi para pemberi modal berbunga tinggi. Seiring dengan berjalannya waktu, karena mungkin kebutuhan administrasi dan pelayanan, maka ditingkatkan lagi di tahun 1988 sampai dengan 1997 menjadi lembaga KURK yang kantornya disentralisir dari kecamatan-kecamatan dan pelayanannya ada di beberapa desa di kecamatan. Namun demikian tidak keseluruhan dulu ya. Pada saat didirikan hanya di beberapa daerah-daerah yang waktu itu masuk kategori daerah tertinggal, termasuk di Kabupaten Lumajang ini ada 4 kecamatan yang masuk di kategori tertinggal, yaitu Ranuyoso, Klakah, Randu Agung, dan Kunir. Ditambah lagi setelahnya berdiri juga KURK yang ada di Tempe. Nah, kemudian untuk lebih memberikan pelayanan yang lebih bagus, maka ditingkatkan lagi statusnya menjadi perusahaan daerah BPR KURK Jawa Timur. Itu dari tahun 1997 sampai dengan 2021. Kemudian pada tahun 2002 dilakukan konsolidasi lagi menjadi PT BPR Jatim yang kantor pusatnya ada di Surabaya dan kantor cabangnya tersebar di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur.
di samping ada beberapa kantor cabang, kami juga memberikan layanan kepanjangan tangan daripada kantor cabang, yaitu kantor kas. Kantor kas kami di cabang Lumajang ada di Tempeh, itu melayani nasabah-nasabah kami yang ada di mulai dari Tempur Sari, Pronojiwo sampai dengan Tempeh. Kemudian ada yang di kantor cabang yang ada di Jalan Veteran, ada juga yang di Yosomilangun, kemudian di Randu Agung, Kelakah. Jadi ini komitmen kami untuk bisa benar-benar mendekatkan diri dalam hal melayani para pelaku UMKM. Nah kemudian pada Agustus 2024 ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, maka nama PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur dirubah menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur Perseroda. Tepuk tangan untuk BPR Jatim. Jadi karena beberapa situasi dan kondisi serta beberapa situasi dan kondisi perlu dilakukan beberapa perubahan regulasi terkait dengan status dari BPR Jatim. Nah, BPR Jatim ada sebutan yang sangat melekat, yaitu Bank UMKM Jawa Timur. Maka dari itu hari ini kami diundang untuk menyampaikan beberapa produk yang tentunya sangat ideal dalam hal memberikan modal usaha untuk para pelaku UMKM. Kalau di sini tadi disampaikan oleh Pak Ari bahwa modal sampai dengan 1 miliar itu masuk di mikro, ya mungkin di sini Bapak Ibu juga bisa menjajaki ya, saya masuk di kategori apa. Nah, di sini kami akan menawarkan beberapa jenis produk. Yang pertama kredit multiguna. Jadi kredit multiguna itu besarnya pinjaman mulai dari 5 sampai dengan 10 miliar sebenarnya. Tapi itu tentunya juga memerlukan kriteria khusus, itu dengan suku bunga lumayan tinggi, yaitu 9,08% per tahun. Kemudian ada kredit dagulir, yaitu kredit dana bergulir. Itu plafonnya mulai dari 5 sampai dengan 300 juta dengan jangka waktu 5 tahun, suku bunga 4% per tahun. Kredit dagulir ini dananya adalah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, makanya kami sering tiba-tiba diundang oleh Pak Usman untuk mengikuti hearing terkait dengan pertanggungjawaban yang harus kami sampaikan terkait dengan dana yang dititipkan kepada kami. Kemudian ada yang sangat ideal sekali bagi para pelaku usaha pemula dengan kebutuhan modal di bawah 50 juta atau sampai dengan 50 juta. Kami punya kredit Prokesra. Kredit ini jangka waktunya 3 tahun, maksimal pinjaman 50 juta, suku bunga 3% per tahun. Ada yang lebih murah? Tentunya juga ada kriteria-kriteria tertentu yang beda disampaikan kepada kami untuk bisa mengakses kredit Prokesra. Salah satunya tidak boleh ada kredit bermasalah di lembaga keuangan lain, kemudian belum pernah menikmati atau tidak sedang menikmati fasilitas kredit KUR di
lembaga perbankan yang lain. Ya. Jadi saya rasa ini sangat ideal sekali bagi para pelaku usaha pemula. Kemudian di samping produk pinjaman, kami selaku lembaga perbankan yang tugasnya adalah sebagai yang memfasilitasi para pemilik dana besar ditempatkan sebagai tabungan dan deposito yang nantinya akan kita salurkan kepada para pelaku usaha sebagai modal usaha. Kami juga punya produk-produk yaitu produk tabungan dan deposito yang tentunya suku bunganya masih berani bersaing dengan perbankan yang lain. Di samping juga kami juga dilindungi oleh lembaga penjamin simpanan. Tadi juga disampaikan apakah pickup pertanian itu juga masuk di dalam UMKM. Nah, karena tadi masuk di dalam UMKM, maka Bank UMKM Jawa Timur juga punya produk khusus yang memberikan fasilitas kredit kepada para petani dan peternak, namanya PKPJ, Paket Kredit Petani Jawa Timur. Suku bunganya 6%. Tepuk tangan untuk BPR Jatim dan para petani. Persyaratan sama ketika kita mau mengakses ke lembaga keuangan yang lain, baik itu perbankan maupun non perbankan, yaitu KTP suami istri, KK, dan surat izin berusaha atau nomor induk berusaha. Makanya di sini tadi Pak Tri juga menyampaikan bahwa akan ada kemudahan-kemudahan dalam hal mengakses izin-izin tersebut, sehingga ketika kita akan mengajukan pinjaman kepada bank, syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi. Jadi ibarat tubuh kalau sudah lengkap imunisasinya, maka tinggal jalan saja, insya Allah sehat sampai dengan usaha ini terpenuhi dan menjadi UMKM yang naik kelas. Ini sebentar bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, beri aplaus yang meriah sekali lagi untuk Bapak Mariono. Tadi sempat disinggung oleh Bapak DPRD Kabupaten Lumajang bahwa Bank Mekar itu sangat-sangat meresahkan, dan di sini hadir di tengah-tengah kita sebagai solusi terbaik untuk para pelaku UMKM, Bank UMKM Jawa Timur. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, silakan panitia, mikrofonnya. Sebutkan nama, alamat, dan juga jenis usaha. Butuh dihalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Eka dari Basreng Madani. Ini ada beberapa pertanyaan yang dipermasalahkan oleh teman-teman saya sesama UMKM. Jadi saya ingin bertanya, apakah bisa mengambil pinjaman meskipun BI checkingnya bermasalah gitu? Karena ada pastinya beberapa teman-teman UMKM yang kredit macet, Pak. Mungkin termasuk beberapa orang yang ada di sini gitu. Saya juga banyak ya, karena prosesnya yang agak ribet ya kan, kalau di bank, kemudian karena terhambat dengan BI checking, kebanyakan beralih ke rentenir atau pinjaman online. Nah, jadi apakah ada solusi ataupun apa ya bantuan lah untuk kami lebih ringan untuk bisa pinjam ke Bank UMKM Jawa Timur? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bisa
saya jawab. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus dan ini sebenarnya merupakan pertanyaan umum yang sering ditanyakan kepada kami. BI checking atau istilah sekarang adalah SLIK itu adalah merupakan pintu gerbang bagi kami insan perbankan untuk mengenal, mohon maaf, karakter daripada calon nasabah. Jadi itu adalah pintu gerbang. Nah, ketika kita membuka pintu, di situ sudah banyak catatan-catatan yang menurut kami ini tidak bisa dilayani, maka kami juga tidak bisa melayani. Artinya begini, selain kami menyalurkan uang, menyalurkan dana, kami juga dibatasi oleh regulasi-regulasi yang dibuat oleh OJK. Jadi kami lembaga perbankan itu juga diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, ketika kami melanggar, maka kami juga akan dapat sanksi. Nah, sementara yang banyak kita temukan di lapangan terkait para calon nasabah itu memang yang paling pokok itu adalah masalah BI check, dan itu sebenarnya banyak yang kecil-kecil ya, seperti karena terjerat pinjaman online atau mungkin beli barang di Shopee yang lupa nak terbayar atau bagaimana. Nah, ini menurut kami itu masuk dalam hal keteledoran calon nasabah kami, dan itu harus diselesaikan dulu. Nah, ketika itu sudah bisa diselesaikan, bisa meminta surat keterangan lunas kepada lembaga keuangan yang dimaksud, itu bisa langsung mengajukan kepada kami. Dan itu menjadi syarat mutlak bahwa setiap calon nasabah BI check-nya harus clear. Itu. Jadi mohon maaf, selain sebuah penjelasan, kami juga menjawab bahwa BI check itu adalah merupakan pintu gerbang kami untuk melangkah lebih lanjut untuk melayani calon debitur kami. Jadi jika BI check-nya tidak bagus atau ada tunggakan, maka kami tidak bisa memberikan layanan atau melanjutkan kredit yang dimaksud. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih untuk Bapak Mariono. Ada tambahan? Bukan solusi itu, Pak. Tambah ya. Kalau seumpama gini Pak, kan di BCI-nya sudah clear ya, bersih gitu kan. Untuk mendapatkan pinjaman lagi itu harus melalui berapa lama prosesnya gitu. Mungkin dari clear bulan ini pengen pinjam lagi nih, harus nunggu berapa bulan biar bisa di ACC gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan bagus. Jadi ketika calon debitur sudah tidak punya pinjaman macet di lembaga keuangan yang lain, maka pada saat itu juga sudah bisa mengajukan permohonan untuk pinjaman. Namun kami juga akan melakukan tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap survei dan membuat analisa. Ya, jadi survei kelayakan itu mulai dari kelayakan jaminan, kalau harus ada jaminan ya. Kalau kredit itu memang ditentukan harus ada jaminan. Kemudian kelayakan usaha, dan kemudian juga kita harus menghitung omset usaha, dan di situ akan kita ketemukan berapa nilai pinjaman yang nanti bisa kami sampaikan atau kita berikan kepada calon debitur. Jadi dari pertanyaan bisa langsung mengajukan pinjaman, dan kami akan memproses sesuai dengan prosedur yang sudah diatur oleh perbankan. Terima kasih. Baik, sudah terjawab. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Mariono. Selanjutnya kita beralih kepada Ibu Retno selaku Akademisi Institut Teknologi Bisnis Widyagama. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang semangat ya.
Sekali lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga kebaikan Bapak Ibu dibalas yang lebih baik lagi. Amin. Yang saya hormati Bapak Heri Purnomo selaku Ketua DPD HMP Lumajang, Bapak Ibu narasumber yang luar biasa yang ada di depan, ada Ibu dari Kemenag, dari Dinkes, dari Diskoperinda, Bapak dari PPR Jatim, Ibu dari Dinkes dan Bapak DPR Komisi C Kabupaten Lumajang, dan peserta para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul pada pagi hari ini ya. Ini merupakan hal yang luar biasa bagi saya dihadirkan di sini untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu yang luar biasa ini ya. Perkenalkan dulu Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah kenal saya karena saya istilahnya sudah bisa dibilang dekat ya dengan UMKM karena kegiatan saya sehari-hari itu pendampingan UMKM seperti itu. Jadi nama saya Retno Cahyaninganti. Di sini saya sebagai dosen Widyagama dan kebetulan saya diamanahkan oleh Ibu Rektor sebagai Kepala Lembaga PUIPT Widyagama Lumajang atau Pusat Unggulan Iptek seperti itu. Jadi ada apa di Pusat Unggulan Iptek? Karena di situ kita melakukan pendampingan kewirausahaan tentunya, baik itu kewirausahaan dari mahasiswa, kemudian UMKM dan juga BUMDes. Jadi tidak hanya saya, namun juga Bapak Ibu dosen yang lain, termasuk juga mahasiswa, kita bersinergi untuk pendampingan UMKM, bagaimana caranya UMKM untuk dapat naik kelas, seperti itu. Kemudian di sini untuk mahasiswa kita dampingi juga sampai mereka lolos hibah, kira-kira kurang lebih 20 juta, 15 sampai 20 juta. Ada yang pernah menerima di sini kebetulan, yang luar biasa sekali. Mas Alfi mungkin bisa angkat tangan ya, bisa tepuk tangan untuk Mas Alfi. Beliau ini termasuk mahasiswa kami yang istilahnya sudah real di lapangan ya. Beliau juga pernah mendapatkan hibah sebesar 15 juta dan kurang lebih 20 juta di tahun ini begitu. Ada yang kepengen Bapak Ibu semuanya? Seperti itu ya. Tapi hadiah hibahnya bukan dari kampus ya, tapi kita ajukan ke Kemendikbud Saintek. Namun kita melakukan pendampingan. Salah satu contoh untuk mahasiswa output dari kegiatan kita adalah seperti itu. Kemudian yang lebih penting adalah untuk Bapak Ibu UMKM ya. Di sini kita akademisi bersinergi ya. Sudah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dari pengurusan sertifikasi halal. Kita juga mendampingi UMKM, mohon izin Ibu ya. Kita juga ada layanan demikian. Kemudian dari PIRT kita juga bersinergi dengan Ibu Lestari ketika ada UMKM yang membutuhkan PIRT termasuk NIP ya Pak, mohon izin Pak Ari, itu kita layani. Bukan maksud kita istilahnya mendahului ya Bapak Ibu, tapi kita hanya menyediakan fasilitas atau memfasilitasi Bapak Ibu UMKM untuk lebih mudah mendapatkan legalitas ya, sertifikat halal maupun PIRT. Jadi kita apa yang kita bantu bisa kita berikan begitu, karena kita juga selalu bekerja sama dan bersinergi. Nah kemudian di samping itu kita juga ada layanan hak kekayaan intelektual. Mungkin kalau di Diskoperindak itu hak merek ya Pak, namun di Widyagama kita juga ada UPT hak kekayaan intelektual dari hak cipta, hak merek maupun paten begitu. Jadi Bapak Ibu yang istilahnya punya karya yang harus dilindungi, monggo bisa istilahnya berkoordinasi dengan kami. Kami tidak mengeluarkan sertifikat tersebut, tidak nih, karena semuanya online nih, maka kita bantu fasilitasi.
karena bisa diakses dengan mudah sehingga kita istilahnya belajar di sana, kemudian kita lakukan pendampingan kepada UMKM seperti itu. Nah, kemudian untuk pendampingan di sini Bapak Ibu, ada yang mungkin ingin saya sampaikan ya. Dari informasi yang saya dapat, audiens di sini itu adalah calon pendamping UMKM dari HMP, betul nggih? Betul. Nggih. Iya, apa? Betul ya? Nggih. Jadi kalau ingin saya sharing ya, untuk pendampingan agar mencapai output yang maksimal itu harus ada istilahnya harus sistematis ya. Yang pertama, kita tidak bisa ujuk-ujuk ke UMKM, kamu perlu apa kita dampingi, tidak ya. Jadi harus ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, dan ini yang selalu kita lakukan, dan alhamdulillah outputnya terbaca Pak. Jadi kita tahu indikator keberhasilannya seperti apa, seperti itu. Yang pertama, Bapak Ibu harus mengidentifikasi masalah. Apakah di UMKM itu ada masalah atau tidak? Ya. Jadi kita harus mengetahui masalah yang ada. Biasanya kalau di kami itu sebagai dosen tidak hanya melakukan pengajaran ya Bapak Ibu, tapi harus melakukan tridharma perguruan tinggi. Yang pertama memang pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Kita sebagai dosen bersinergi untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya melalui pendampingan UMKM, karena kita fakultas bisnis maka lebih ke UMKM. Nah, kita melakukan identifikasi masalah apa saja yang menjadi problem, mulai dari legalitas mungkin ya Pak. Ketika mereka belum memiliki NIB, maka kita bisa fasilitasi PIRT, termasuk juga inovasi produk atau diversifikasi produk, termasuk juga packaging. Jadi Bapak Ibu yang memiliki produk dari istilah olahan ya, olahan makanan, keripik dan seterusnya, itu biasanya kalau dari pisang kan diolah menjadi pisang gitu, keripik pisang gitu kan ya Bapak Ibu. Kalau kita inovasikan menjadi sebuah produk yang lain yang istilahnya diminati oleh masyarakat. Jadi fokus kita bukan hanya bisa membuat produk, tapi bagaimana masyarakat itu membutuhkan produk kita. Itu yang patut kita identifikasi lebih intens, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita lakukan rencana pendampingan. Jadi setelah mengidentifikasi masalah, kita rencana pendampingannya kapan, berapa lama, berapa pertemuan, dan seterusnya. Kemudian termasuk juga pendampingan apa yang akan kita berikan, begitu. Kemudian pendampingan di sini yang biasa kita lakukan itu harus dari dasar dulu ya Bapak Ibu. Mungkin dari ide bisnis, mungkin misalkan mereka yang belum punya bisnis gitu. Sebagai contoh di sini Widyagama juga punya UMKM binaan kurang lebih sebanyak 35. Namun yang sudah terdokumentasi MOU dan MUE itu kurang lebih 20 UMKM. Jadi kita rutin melakukan pendampingan. Salah satu kemarin 10 UMKM dengan kerjasama dengan pihak BPR dan Pak Indra nih, Kabupaten next time kita ya Pak. Seperti itu, ada 10 UMKM yang sudah kita bina. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa lebih mengetahui apa itu bisnis digital, bagaimana cara melakukan pemasaran digital yang lebih maksimal dan seterusnya. Kemudian juga sebagai contoh kita pernah melakukan pendampingan BUMDes. Jadi BUMDes itu bingung, mungkin ada Bapak DPR nih. BUMDes itu bingung, saya punya uang tapi mau usaha apa? Nah, biasanya gitu ya Pak. Nah, kita bantu untuk melakukan identifikasi usaha-usaha apa yang memang relate dan dibutuhkan oleh masyarakat.
seperti itu. Kemudian juga yang kita lakukan dan sekarang juga masih berlangsung bekerja sama dengan Diskoperindak. Mohon izin Pak Ari kita sampaikan ya. Kita mendampingi juga di UMKM Huntap Semeru. Jadi para penyintas Semeru waktu itu mereka yang istilahnya kehilangan pekerjaan ya, sehingga ekonominya menurun. Nah, kita di tahun 2024 bersama Diskoperindak kita melakukan pendampingan di sana. Alhamdulillah di akhir tahun 2024 mereka sudah memiliki usaha kurang lebih 10 orang dan itu masih berjalan sampai sekarang. Dan sekarang kita berlanjut kolaborasi dengan para dosen dan mahasiswa. Mereka menjadi 15 orang dan sekarang alhamdulillah berhasil membuka pasar komunitas keluarga baruku Huntap Semeru. Jadi yang baru kita launching tanggal 16 Agustus kemarin yang tentunya ini harus mendapatkan perhatian dari Bapak Ibu semuanya, tidak hanya dari Widya Gama dan Diskoperindak, mungkin yang harus melirik ke sana agar masyarakat Huntap ekonominya terangkat begitu ya, itu perlu dukungan kita semua. Salah satu contoh yang kita lakukan demikian. Jadi pendampingan yang kita lakukan itu tidak hanya sekali datang, sekali sosialisasi, selesai, outputnya nggak ada, itu tidak ya. Jadi kita benar-benar yang sustainable. Jadi yang berkelanjutan dan hasilnya nyata. Kemudian seperti itu. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mungkin belum memiliki usaha, nanti kan Bapak Ibu dampingi ya, itu silahkan nanti disuruh membuat bisnis model kanvas, karena itu adalah bisnis plan atau rencana bisnis yang paling efektif. Kita tahu bagaimana cara mengukur apakah bisnis ini bisa berjalan dengan baik atau tidak, seperti itu. Yang paling sederhana Bapak Ibu UMKM insya Allah bisa. Jadi itu yang paling mudah daripada rencana bisnis yang lainnya. Kemudian kita juga harus perhatikan laporan keuangannya. Dalam artian kita tidak harus melulu akuntansi ya. Kalau harus akuntabel itu kan prosesnya lama. Mungkin Bapak Ibu yang akuntansi, sulit debit kredit dan seterusnya. Kita yang lakukan yang sederhana. Bagaimana caranya memisahkan uang pribadi dengan uang usaha, karena hal sekecil itu pun kadang masih belum dilakukan oleh Bapak Ibu UMKM, sehingga keuangannya ya campur aduk, amburadul, sehingga terjerat oleh pinjol seperti itu. Jadi itu yang penting, karena keuangan itu adalah jantung perusahaan. Kemudian juga kita harus memastikan keberlanjutan usaha. Yang pasti di sini memang semua itu usaha itu tidak butuh modal finansial yang besar ya, tapi modal finansial itu sangat penting, betul nih Pak. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Makanya di sini kita juga harus bisa memberikan akses permodalan. Kalau saya biasanya ya bekerja sama dengan perbankan, kebetulan Widya Gama juga sudah bekerja sama dengan beberapa pihak, ya, berbagai pihak termasuk UMKM Jatim, ya Pak, PPR Jatim seperti itu. Kemudian juga ini yang penting melaksanakan tatap muka. Jadi jangan hanya online ya Bapak Ibu, karena ketika pendampingan online itu menurut saya kurang efektif. Karena biasanya Bapak Ibu UMKM ketika online itu repot membuat produk, sehingga harus tatap muka dan ditentukan jadwalnya. Dan yang paling penting harus ada evaluasi. Ini yang paling penting. Harus dievaluasi kurangnya apa, kemudian apakah indikator keberhasilannya sudah tercapai atau belum, seperti itu. Sehingga sampai dengan adanya laporan kegiatan seperti itu. Jadi laporan pendampingan itu harus ada, dan kita rutin ya Pak menyampaikan ke Diskoperindak ya Pak ketika sudah melakukan pendampingan, seperti itu. Kurang lebihnya demikian untuk sekilas tentang pendampingan UMKM.
Oke. Bapak Ibu mohon izin untuk pertanyaan saya ada spesial dari saya nggih, khusus panjenengan. Saya ada 3 buku untuk penanya, monggo nanti bisa saya berikan itu nggih. Itu kecil dan karya saya sendiri nggih. Monggo nanti bisa dibaca. Ada buku perpajakan yang tadinya menyinggung pajak nggih. Jadi kita sebenarnya memahami tentang perpajakan karena memang basicnya akuntansi nggih. Jadi misalkan Bapak Ibu UMKM yang bingung kalau buat NIB apakah harus membayar pajak di lapangan seperti itu Pak? Oh tidak, saya jawab seperti itu nggih. Karena NIB itu adalah hanya izin usaha seperti halnya seperti halnya KTP untuk identitas diri kan seperti itu. Jadi oh iya kalau gitu saya mau, biasanya seperti itu. Kemudian karena pajak untuk UMKM itu kan sebenarnya mudah nih Bapak Ibu. Jadi tidak sesulit perpajakan PT. Nah, kita lapor aja itu sudah baik meskipun tidak membayar pajak. Biasanya yang kena denda itu kan yang tidak lapor, begitu ya Pak. Nah lapor aja itu kadang banyak yang bingung. Nah kita mungkin bisa membantu seperti itu ya. Satunya buku perpajakan, satunya buku inovasi UMKM, satunya buku akuntansi EMKM. Monggo yang bertanya bisa dapat buku dari saya. Seperti itu. Mungkin atas kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk mempersingkat waktu Ibu moderator, nanti next time kalau ada pertanyaan monggo bisa WA saya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang ingin bertanya, saya open question. Sebentar karena ini ada hadiahnya, jadi cepat-cepatan. Saya open question, diturunkan dulu semua tangannya. 1, 2, 3. Oke, yang pertama tadi Mas Arif sudah bertanya. Bertanya lagi, boleh? Panitia silakan berikan mikrofonnya yang di depan terlebih dahulu, barusan saya lihat. Depan terus. Nah, baik. Belum dapat hadiah. Jadi perkenalkan, nama saya Ali Dermawan, saya dari HKDI Bu. Bu Retno, saya ingin bertanya, untuk usaha kami adalah pertanyaan Bu. Saya kan termasuk UMKM juga, dan yang ingin kami tanyakan untuk pendampingan dari Widagama itu menurut kami sangat luar biasa Bu. Karena karena UMKM seperti kami itu butuh untuk mengakses atau konsultasi atau pendampingan dari pihak Widagama ataupun dari pihak universitas ya Bu ya. Nah, yang saya tanyakan bagaimana caranya Bu? Caranya itu mengakses itu, apa ada pendaftaran atau menghubungi siapa atau bagaimana? Karena hal-hal seperti ini atau infonya itu masih tidak pernah ada, maksudnya belum terdengar kepada kami selaku UMKM. Jadi seperti itu yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Ibu. Untuk pertanyaan tiap narasumber saya batasi 1 untuk dengan efisiensi waktu. Nantinya saya ini sudah mencatat dari tadi yang aktif penanya berapa, nantinya kami undi karena bukunya ada 3. Oh ternyata yang tadi itu diakumulasi. Seperti itu, oke Kak Bapak. Mas siapa tadi namanya? Arif Bu. Mas Arif. Oke. Untuk pendampingan mudah saja Mas. Jangan bisa langsung WA saya, nggak apa-apa. Kemudian untuk lebih intens itu tadi ya, kita tidak mau kalau pendampingan hanya sosialisasi. Ketika hanya sosialisasi itu tidak kita anggap sebagai pendampingan karena outputnya belum ada. Karena kan hanya sosialisasi begitu ya. Kita juga sering melakukan sosialisasi di mana-mana, namun itu belum maksimal, sehingga kalau ingin lebih intens Mas Arif bisa WA saya nanti atau ketemu langsung di kampus menemui saya. Jadi nanti kita rencanakan apa saja kebutuhannya, kemudian kita bisa memberikan apa dan seterusnya.
waktunya kapan dan seterusnya, dan indikator keberhasilannya itu inginnya apa, seperti itu. Jadi monggo nanti bisa ke kampus, bisa menemui saya langsung, seperti itu. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih sekali lagi, beri aplaus yang meriah untuk narasumber kita yang sangat luar biasa pada siang menuju sore hari ini. Selanjutnya, saya cukupkan untuk sesi pertama bincang-bincang pada kesempatan kali ini. Kita akan melakukan dokumentasi bersama untuk narasumber yang di depan. Boleh, silakan Ibu. Terima kasih, mumpung ketemu Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua di sini. Saya tetap akan mensupport si halal. Produk halal ini sangat luar biasa. Kalau tidak halal, masyarakat akan bertanya. Apapun semuanya, kemasannya baik, ini semuanya baik. Tapi kalau halal tidak dijamin, maka masyarakat pun akan bertanya. Bapak Ibu, saya akan memberikan support untuk HMP, ya, dari Kementerian Agama, terutama si halal. Saya kasih pantun. Setelah itu, kalau saya berbicara tentang ngomong si halal, jawab panjenengan adalah berkah, berkah, terakhir luar biasa. Ya, diuji ya, dicoba. Si halal kurang mantap. Si halal pergi ke pasar beli mangga. Jangan lupa beli pepaya. Kalau si halal sudah terjaga, maka hati bahagia dan juga berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, berikutnya kita akan melakukan dokumentasi bersama. Untuk narasumber yang sudah di atas tetap ada di sini. Kemudian saya panggil narasumber lain supaya menyusul untuk naik ke atas panggung. Dimulai dari Ketua Umum Himpunan Harapan Mitra Pengusaha, Bapak Fian. Monggo naik ke atas panggung, kita dokumentasi bersama. Perwakilan dari HKTI Kabupaten Lumajang, Mas Arif Hermawan. Monggo naik ke atas panggung. Perwakilan dari HIPMI Kabupaten Lumajang. Perwakilan dari Bakas Bangpol Kabupaten Lumajang. Perwakilan dari Persatuan Wartawan Indonesia, Ibu Indana Zulfa, mohon berkenan untuk naik juga ke atas panggung. Baik, jika tidak ada dari PWI yang lain, monggo yang bisa mewakili. Selanjutnya kepada Ibu Yusrin, mohon berkenan untuk naik ke atas panggung selaku yang mengurus perizinan untuk produk UMKM. Baik, kami pandu menghadap kamera semuanya. 1, 2, 3.
Baik, kurang biasa. Baik, selanjutnya mohon ditunggu dulu. Kita bersama audien maju ke depan. Audien berada di bawah panggung. Kita melakukan dokumentasi bersama. Monggo, untuk tamu VIP bisa di sini di bawah panggung mendekati para narasumber. Untuk yang lain bisa merapat juga. Kita melakukan dokumentasi bersama. Lain aja. Mari yang belakang juga maju ke depan, kita dokumentasi bersama. Jika tidak cukup silakan jongkok. Saya bebas. Ayo monggo. Monggo yang belakang bisa merapat. Pak, agak. Iya, iya. Iki. Enak kata kabeh, Bro. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kayak bebas. Kan tiga ya? Kayak bebas, Bro. Satu, dua, tiga. Oke, jargon masih ingat ketika saya mengucapkan UMKM sukses, jawabannya? Jika saya bilang UMKM sukses lagi, maka jawabannya? Satu, dua, tiga. UMKM sukses? UMKM sukses? Baik, disampaikan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan berlanjut ke sesi kedua nanti. Untuk acara berikutnya setelah ini adalah coffee break. Untuk Bapak Ibu bisa melihat-lihat hasil produk UMKM yang ada di pojok sebelah kanan. Dan jika ingin minum kopi, teh dan lain sebagainya bisa ada di belakang. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Untuk Bapak Ibu sekalian, waktu coffee break saya beri waktu selama Cara ini. Ini Mbak Ina aja. Baik, untuk tadi yang penanya yang berhak mendapatkan buku ini sudah kami undi. Di antaranya ada 3 orang. Yang pertama ada Bapak Rahman selaku pemilik Bunga Telang, pelaku usaha Bunga Telang. Mohon naik ke atas panggung, kita dokumentasi bersama. Yang kedua Arif HKTI dan yang ketiga Marta. Bagi Bapak Ibu sekalian, mohon jangan pulang terlebih dahulu karena selanjutnya akan ada sesi kedua. Saya beri waktu coffee break selama 20 menit. Selanjutnya sesi kedua akan kami mulai. Baik, untuk 3 orang yang sudah saya panggil naik ke atas panggung, kita dokumentasi bersama Ibu Retno.
Iya. Baik, saya ucapkan selamat kepada 3 penanya yang paling aktif pada sesi pertama kali ini. Saya infokan kembali bahwa waktu coffee break ialah selama 20 menit. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin melihat-lihat atau membeli produk UMKM hasil